Yos nakama, selamat datang di Love Anime. Kata-kata mutiara dari Oda Sensei memang membuat bulu Roma berdiri. Pasalnya, One Piece sudah dipastikan akan rehat selama 1 minggu penuh. One Piece chapter 1035 secara resmi akan rilis pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 2021. Sedangkan versi ara-aranya biasanya sudah rilis pada hari Kamis. Dan subtitlernya diincritkan oleh opa-opa Korea pada hari Selasa malam. Namun sebelum masuk ke dalam videonya, Love Anime bersama Misfit Society kembali mengadakan pre-order untuk kaos bertemakan One Piece. Dan kali ini kami mengusung tema Sanji si Koki Mesum. Nah, harganya sangat terjangkau. Kalian hanya butuh merogoh kocek sebesar 100.000 saja. Dan kalian akan mendapatkan kaos Sanji dengan bahan dan desain eksklusif seperti ini. Tidak percaya? Silahkan dicek kicrot videonya. Bagaimana? Ayo buruan serbu terkhusus bagi kalian para fangirlnya Sanji. Karena desain hanya dicetak 1 kali saja loh. Buruan klik link yang ada di kolom deskripsi atau WhatsApp nomor yang ada di kolom deskripsi di bawah. Let's go! Pada akhir One Piece chapter 1034, kita diperlihatkan dengan Sanji yang mendapatkan buff merah, di mana tendangan apinya menjadi lebih panas dan bertambah kuat. Semua itu terjadi akibat perpaduan antara kekuatan, kecepatan tinggi, exoskeleton, plus dibalut dengan armamen daki. Dan kekuatan baru Sanji tersebut dinamakan Ifrit Jambe. Dengan Ifrit Jambe, Sanji berhasil menendang Queen dengan berbagai macam teknik yang dinamakan dengan nama makanan, mulai dari lontong sayur hingga ketoprak. Dan serangan Sanji tersebut diakhiri dengan teknik Beef Burst, di mana api di kakinya bahkan mengeluarkan kilatan petir berwarna putih. Nah, apakah Queen akan kalah dengan serangan Sanji tersebut? Jika kita mengacu pada pola plot cerita yang dibuat oleh Oda Sensei, biasanya musuh akan kalah apabila kru bajak laut topi jerami mengeluarkan teknik baru mereka, yang sekaligus sebagai teknik pamungkas mereka. Kita ambil contoh pada Arc Enies Lobby. Jabura dikalahkan oleh Sanji menggunakan teknik Diable Jambe, teknik baru sekaligus teknik pamungkas Sanji waktu itu. Zoro pun sama, ketika melawan Kaku, dia pun mengeluarkan teknik baru sekaligus teknik andalannya, yaitu Ashura. Tak perlu jauh-jauh hingga ke Arc Enies Lobby. Pola seperti ini pun dipakai oleh Oda Sensei di Arc Wano Kuni, yaitu saat Nico Robin mengalahkan Black Maria. Dia menggunakan teknik baru andalannya, yaitu Demonio Fleur. Yap, kemungkinan besar hal ini juga terjadi pada Sanji, yang artinya Queen akan kalah pada One Piece chapter 1035 mendatang. Selain itu, kita juga dapat memprediksikan kekalahan Queen menggunakan ilmu nujum. Queen pertama kali diperkenalkan oleh Oda Sensei pada One Piece chapter 935. Dan One Piece chapter 1035 sangat pas jika Oda Sensei ingin membuat scene kekalahan dari sosok Queen ini. Terlepas dari Queen yang memiliki semua kekuatan dari anak-anak Judge, Queen sendiri sangat merepresentasikan sosok dari keluarga Vinsmoke itu sendiri. Di mana Queen tidak menaruh rasa hormat sedikit pun pada wanita. Tidak peduli dengan keberlangsungan hidup manusia di sekelilingnya, seekor robot pembunuh yang tidak memiliki empati, baik itu pada lawan ataupun kawan sendiri. Dan hal tersebut sangat dibenci oleh Sanji. Lalu apabila dia berhasil mengalahkan Queen secara tidak langsung, Sanji sudah lebih unggul dari saudara-saudara Germonya. Setelah Sanji berhasil mengalahkan Queen, sepertinya dia akan membantu Osome untuk mengambil Chuji, tikus peliharaannya. Jika kalian ingat, saat Sanji masih bocil, dia pernah memberikan makan pada gerombolan tikus. Apakah ini juga sebuah kebetulan? Selanjutnya, Sanji pasti akan menyelamatkan Osome dan Chuji untuk keluar dari aula mantap-mantap tersebut, dan membuktikan jika bukan Sanji lah yang melukai Osome. Nah, apakah setelah kemenangan Sanji, Shin akan langsung melanjutkan pertarungan antara Zoro melawan King? Sama seperti Sanji, Zoro pun mendapatkan buff. Jika Sanji mendapatkan buff merah, Zoro mendapatkan buff ungu. Tepatnya diperlihatkan pada One Piece chapter 1033.
Zoro akhirnya mampu mengendalikan pedang Enma sepenuhnya. Bahkan dia juga berhasil membangkitkan haki raja miliknya dan mampu melapisi ketiga pedangnya dengan haki rajanya. Pasti banyak yang bertanya, mengapa Zoro bisa langsung menguasai Advanced Hosoku Haki, padahal dia baru saja membangkitkan haki raja miliknya. Berbeda dengan Luffy yang harus kerja lembur bagai kuda dengan kakek Hyogoro, serta harus beberapa kali dihajar oleh Kaido agar dapat menguasai Advanced Haki Raja. Yap, sebenarnya jawabannya sangat simpel. Karena setelah time skip, Zoro sudah menguasai Ryuo alias Advanced Armament Daki yang dia gunakan untuk melapisi pedangnya. Sedangkan Luffy baru bisa menguasai Ryuo ketika dia berada di Arc Wano Kuni. Karena sebetulnya konsep Ryuo dan Advanced Haki Raja itu sama, yaitu konsep mengalirkan haki di sekeliling pengguna ke suatu objek. Dengan melapisi pedangnya dengan haki raja, sudah dapat dipastikan jika Zoro mampu untuk melukai King. Dimana pada One Piece chapter 1033, bahkan salah satu teknik terkuat Zoro tak mampu menggores King sedikit pun. Hal ini sudah dapat dipastikan karena Zoro juga mampu menebas Kaido dan memberikan luka permanen pada Kaido saat dia menggunakan mode Asura, yang tanpa Zoro sadari serangan tersebut dilapisi dengan haki raja. Patut dinantikan kedahsyatan serangan milik Zoro yang dilapisi dengan haki raja. Dan pasti yang paling ditunggu-tunggu adalah teknik baru Zoro yang akan dia gunakan saat mengalahkan King nantinya. Namun, apakah One Piece chapter 1035 nanti akan langsung memperlihatkan bagaimana Zoro menggila dengan buff ungu miliknya? Jika kita menggunakan perhitungan primbon Jawa, Zoro bertarung melawan Gyukimaru dan Killer pada One Piece chapter 936 dan chapter 937. Apakah pertarungan yang intens antara Zoro melawan King akan terjadi pada One Piece chapter 1036 dan mencapai klimaks di One Piece chapter 1037 di mana Zoro berhasil mengalahkan King? Selain pertarungan dari dua sayap calon Raja Bajak Laut, terdapat side battle yang masih belum diselesaikan Oda Sensei sampai saat ini. Pertarungan pertama yaitu pertarungan antara dua ninja burik, Raizo melawan Fukurokuju. Mereka berdua terakhir diperlihatkan pada One Piece chapter 1022. Itu artinya sudah 12 chapter berlalu terhitung dari chapter tersebut. Malahan Oda membuat konflik baru pada One Piece chapter 1032, di mana Diaz Drake dan Appo yang akhirnya bertarung melawan anggota CP0 dan Orochi yang bertemu dengan Komurasaki yang identitas sebenarnya adalah Kozuki Hiyori. Hiyori pernah berkata jika dirinya ingin sekali mengalahkan Shogun Pakboy tersebut, dan sepertinya dia tidak akan melawan Orochi sendirian, karena kemungkinan besar Denjiro akan membantu Hiyori untuk menebas kepala Shogun tampan tersebut. Karena Oda jelas-jelas tidak meng-highlight kemana perginya Denjiro, dan bisa jadi dia memang sedang mencari sosok yang membantu untuk mengobati mereka di One Piece chapter 1004 lalu. Dimana sebenarnya Denjiro sudah mengetahui jika sosok tersebut adalah Kozuki Hiyori dan dia bertanggung jawab atas keselamatannya. Sedangkan Yamato pasti akan mampu menangani Kazenbo milik Kanjuro, karena pada One Piece Magazine volume 13 terungkap fakta jika kekuatan dari buah iblis Oguchi no Makami milik Yamato yaitu mampu membekukan apapun. Lalu Robin dan Brook dapat dipastikan akan menemukan ruangan penyimpanan dari Poneglyph. Karena pada One Piece chapter 1032 diperlihatkan arah lari dari Yamato dan Brook berbeda. Dimana pada lantai basement kedua di kastil milik Kaido merupakan tempat Law menemukan Poneglyph yang diperlihatkan pada One Piece chapter 996. Bagaimana dengan Luffy? Sepertinya pertarungan antara Luffy dan Kaido akan kembali diperlihatkan ketika Zoro berhasil mengalahkan King. Atau bahkan setelah semua pertarungan di Onigashima hanya tinggal menyisakan pertarungan antara mereka berdua saja. Yos nakama, itulah video prediksi untuk One Piece chapter 1035. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!